Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Rahmanisa, Laila Holisna, dan Dwi Novitasari akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah chapter 18 yaitu tentang pengakuan pendapatan. Ini preview chapter di CH18, yaitu yang pertama ada lingkungan terkini, yang kedua ada pengakuan pendapat saat penjualan, yang ketiga ada pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang, dan yang keempat ada pengakuan pendapatan lainnya. Yang pertama ini ada the current environment. Revenue recognition ini merupakan aktivitas yang paling beresiko dimanipulasi atau top fraud risk, dan ada pun standar akuntansi yang digunakan baik IFRS atau GAAP. Risiko atau kesalahan dan ketidakakuratan dalam pelaporan pendapatan jumlahnya sangat besar. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui dalam dua situasi. Yang pertama ini, jika memungkinkan besar bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan. Dan yang kedua, jika manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Ini ada gambaran tentang the current environment. Ini bagannya. Lalu, penyimpangan dari dasar penjualan. Yang pertama, pengakuan lebih awal diperkenankan jika adanya kepastian yang tinggi tentang jumlah pendapatan yang akan diperoleh. Dan yang kedua, pengakuan boleh ditunda jika persentase ketidakpastian pendapatan tinggi. Dan yang kedua, penjualan tidak menggambarkan selesainya proses laba. Lalu ini pengukuran pendapatan penjualan dibagi menjadi dua, yaitu ada fair value yang diperkirakan akan diterima, dan yang kedua ada piutang dagang. Catatannya, trade discount harus mengurangi jumlah yang akan diterima atau piutang. Dan yang kedua, jika pembayaran ditunda, penjual harus menetapkan tingkat bunga untuk selisihnya. Ini ada contoh soal. Ini soalnya, sebentar. Soalnya, Samsung company has an arrangement with its customer that it will provide a 3% volume discount to its customer if they purchase at least 2 million euro of its product during the calendar year. On March 31st, 2011, Samsung has made sales of 700,000 euro to Arctic PLC. In the previous 2 years, Samsung sold over 3 million euro to Arctic in the period April 1st to December 31st. Lalu pertanyaannya, how much revenue should Samsung recognize for the first 3 months of 2011? Jadi penyelesaiannya jurnal yang dibutuhkan. Yang pertama, jika pelanggan meet the discount threshold, Samsung membuat jurnalnya, di debit ada kas, dan di kredit ada piutang dagang dengan nominal 679.000. Dan yang kedua, jika pelanggan fail to meet the discount, maka jurnalnya di debit ada kas 700.000, di kredit ada piutang dagang dengan nominal 679.000 dan potongan penjualan 21.000. Lalu pengukuran pendapatan penjualan. Jika sebuah transaksi penjualan melibatkan financing agreements, ini ada impute interest rate, dapat ditentukan menggunakan yang pertama prevailing rate untuk instrumen sejenis dengan kredit rating sama, atau pilihan keduanya tingkat bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen ke harga barang atau jasa sekarang. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Laila. Berikutnya ada revenue recognition at point of sale. Ada contohnya, yaitu tanggal 1 Juli 2019, Seg Company sold goods to Grand Company sebesar $900 in exchange for a 4-year zero interest bearing note in the face amount of 1,461163. The goods have an inventory cost on Seg book of $590. Pertanyaannya, how much revenue sold Seg Company record on July 1, 2011? Yang kedua, how much revenue sold it report relate to this transaction on December tanggal 31 pada tahun 2019. Untuk penyelesaiannya, untuk yang A, Seg harus mencatat revenue sebesar 900.000 pada 1 Juli 2011 yang dimana itu adalah nilai nominal persediaan.
Aturan umumnya adalah mengukur pendapatan pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang. Untuk penyelesaian B, SEC juga membiayai pembelian ini dan mencatat pendapatan bunga. Dalam kasus ini, interest revenue ditentukan sebesar 12%. SEC mencatat interest revenue dengan perhitungan 54.000, yaitu 12% dikali setengah dikali 900.000 pada 31 Desember 2019. Berikutnya, dengan soal yang sama, pertanyaan yang sama juga untuk jurnalnya, tanggal 1 Juli 2019, dalam di debit ada piutang wesel sebesar 900.000 dan di kredit ada penjualan sebesar 900.000. Lalu untuk mencatat interest revenue, pada debit ada piutang wesel 54.000 dan pada kredit ada pendapatan bunga 54.000. Dengan perhitungannya, revenue recognition at point of sale, bill and hold sales. Pembeli belum memperoleh barang namun telah memiliki hak dan sudah menerima tagihan. Bill and hold. Contohnya yaitu Butter Company sells $450.000 of fireplace to a local coffee shop, Baristo, which is planning to expand its location around the city. Under the agreement, Baristo asks Butter to retire this fireplace in its warehouse until the new coffee shop that will house the fireplace are ready. Title page to Baristo at the time the agreement is signed. Pertanyaannya, sold Butter report the revenue from this bill and hold arrangement when the agreement is signed, or sold revenue be different and reported when the fireplace are delivered. Untuk jurnalnya, pada debit ada piutang dagang sebesar 450.000 dan pada kredit ada penjualan. Berikutnya, lingkungan terkini. Pendapatan diakui secara proporsional selama tahap produksi. Cara ini biasanya digunakan oleh perusahaan kontraktor. Hal ini dilakukan karena sifat pekerjaan yang dilakukan dan biasanya memerlukan waktu penyelesaian melebihi satu periode akuntansi. Penaksiran ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama berdasarkan persentase biaya dan yang kedua berdasarkan persentase penyelesaian secara fisik. Next. Berikutnya pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Contoh akuntansi kontraktor jangka panjang atau long-term construction, yaitu ada metode presentasi penjualan dan metode kontrak selesai. Harus menggunakan metode percent of completion jika estimasi kemajuan pekerjaan, pendapatan, dan cost reasonably, dependably, dan seluruh kondisi berikut ada. Yang pertama, pembeli dapat diharapkan memenuhi seluruh kewajibannya, dan yang kedua, kontraktor dapat diharapkan melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Rugi kontrak jangka panjang. Metode rugi periode berjalan pada kontrak yang menguntungkan. Persentase penyelesaian, estimasi kenaikan kas pada periode sekarang untuk menyesuaikan laba kotor periode sebelumnya. Rugi pada seluruh proyek, yaitu pada metode ini, perusahaan harus mengakui rugi pada periode sekarang untuk seluruh rugi proyek. Pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Perusahaan harus menggunakan metode kontrak selesai jika satu di mana kondisi berikut ini terpenuhi, yaitu perusahaan memiliki kontrak jangka pendek, perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi untuk menggunakan metode persentase penyelesaian, dan adanya inherent hazard dalam kontak di luar kondisi normal yang menimbulkan resiko bisnis. Selanjutnya ada percentage of completion yang dimana pengukuran kemajuan pekerjaan. Ini adalah ukuran yang paling populer adalah cost to cost basis dengan rumus cost
incurred to date dibagi most recent estimate of total cost. Nanti hasilnya ini sama dengan persen complete. Persentase penyerapan biaya dapat digunakan untuk menaksir persentase pendapatan biaya atau laba kotor kontrak jangka panjang. Digunakan untuk menaksir persentase pendapatan atau laba kotor kontrak jangka panjang. Lalu ada metode kontrak selesai. Yakni perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor hanya pada saat penjualan, yaitu ketika kontrak telah diselesaikan. Dengan metode ini, perusahaan mengakumulasikan kas kontrak jangka dalam proses, namun tidak perlu melakukan pengakuan periodik untuk pendapatan kas dan laba kotor. Ilustrasinya akan dibacakan oleh Dwi. Transaksi pendapatan dasar, ilustrasi, pengakuan dan kontrak dan pengakuan. Fakta yang pertama itu pada tanggal 1 Maret 2019, Margo Company mentandatangani kontrak untuk mentransfer produk untuk Sunyon. Pada tanggal 31 Juli 2019, kontrak dibuat sedemikian rupa sehingga Sunyon diharuskan membayar harga kontrak penuh sebesar $500 pada tanggal 31 Agustus 2019. Harga pokok pengiriman barang adalah $3.000. Margo mengantarkan produk ke Sunyon pada tanggal 31 Juli 2019. Salah satu pihak dapat secara sepihak memutuskan kontrak tanpa kompensasi. Pertanyaannya, entry jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan Margo sehubung dengan hal ini kontrak pada tahun 2019. Solusinya, tidak diperlukan entry pada tanggal 1 Maret 2019 karena tidak ada pihak yang memilikinya dilakukan di kontrak. Pada tanggal 31 Juli 2019, Margo mengirimkan produk dan oleh karena itu pendapatan harus diakui pada tanggal tersebut karena kinerjanya memuaskan kewajiban dengan mengirimkan produk ke Sunyon. Ayat jurnal yang mencatat penjualan dan harga pokok penjualan terkait adalah sebagai berikut. 31 Juli 2019, piutang usaha 5.000 di debit, pendapatan penjualan 5.000 di kredit. Harga pokok penjualannya 3.000 di debit, tersedianya 3.000 di kredit. Setelah menerima pembayaran tunai pada tanggal 31 Agustus 2019, Margo melakukan pembayaran entry berikut. 31 Agustus 2019, uang tunai 5.000 di debit, piutang usaha 5.000 di kredit. Vitamin pengatur pendapatan adalah kontrak antara keduanya. Pihak tidak dicatat tidak menghasilkan entry. Sampai salah satu atau kedua pihak melakukan di bawah kontrak sampai kinerja terjadi. Tidak ada aset bersih atau kewajiban bersih terjadi. Ilustrasi 18.5, Transaction Price Value Consideration, perkiraan pertimbangan variabel. Faktanya, Peabody Construction Company mengadakan kontrak dengan pelanggan membangun gudang seharga $100.000 dengan bonus kinerja sebesar $50.000. Dibayar berdasarkan waktu penyelesaian. Jumlah bonus kinerja menurun 10% per minggu untuk setiap minggu di luar penyelesaian yang disepakati tanggal. Persyaratan kontrak serupa dengan kontrak yang dimiliki Peabody dilakukan sebelumnya. Dan manajemen berkeyakinan bahwa pengalaman tersebut bersifat prediktif. Untuk kontrak ini, manajemen memperkirakan bahwa ini kemungkinan 60% bahwa kontrak akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian yang disepakati. Kemungkinan sebesar 30% bahwa itu akan selesai satu minggu keterlambatan. Dan hanya 10% kemungkinan itu akan selesai terlambat 2 minggu. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya Peabody memperhitungkan pengaturan pendapatan ini? Solusinya, harga transaksi harus mencakup perkiraan manajemen atas jumlah imbalan yang menjadi hak Peabody. Manajemen menyimpulkan
bahwa metode pembobotan probabilitas adalah yang paling produktif pendekat untuk memperkirakan pertimbangan variabel dalam situasi ini. Tepat waktunya 60%, kemungkinan $150.000, $100 ditambah $50.000 dikali 10, 1,0 sama dengan $90.000. Terlambat 1 minggu, peluangnya 30%, yaitu $145.000 dibagi $100 ditambah $50 kali 0,90 sama dengan 43.500. Terlambat 2 minggu itu 10%, kemungkinan 140.000. 100.000 ditambah 50.000 dikali 0,80 sama dengan 14.000. Total akhir menjadi $147.500. Jadi total harga transaksi adalah 147.500 berdasarkan pembobotan probabilitas. Menjadi memperkirakan, manajemen harus memperbaharui estimasi pada tanggal pelaporan menggunakan pendekatan hasil yang paling mungkin lebih prediktif. Jika A, bonus kinerja berbentuk biner, pribadi akan atau tidak akan mendapatkan bonus kinerja, sehingga pribadi mendapatkan 50.000 untuk penyelesaian pada tanggal yang disepakati atau tidak ada penyelesaian setelah tanggal yang disepakati. Dalam skenario ini, jika manajemen yakin bahwa pribadi akan memenuhi tanggal waktu dan memperkirakan pertimbangan menggunakan hasil yang paling mungkin, total harga transaksi akan menjadi $150.000. Hasil dengan probabilitas 60%. Next. Pada tanggal 1 Juli 2019, SEK Industri menjual barang ke Grain Company seharga $900.000 dalam pertukaran untuk 4 tahun. Vessel tanpa harga dengan nilai nominal harga $1.416.163. Barang tersebut memiliki biaya persediaan di buku SEK sebesar $590.000. Pertanyaannya, berapa pendapatan yang harus dicatat SEK pada tanggal 1 Juli 2019? Yang B, bagaimana banyak pendapatan yang harus dilaporkan terkait transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2019? Solusinya, SEK harus mencatat pendapatan sebesar $900.000 pada tanggal 1 Juli 2019 yang merupakan nilai wajar dari persediaan dalam kasus ini. Yang B, SEK juga menandai pembelian ini dan mencatat pendapatan bunga di catatan bertekad untuk menjadi 12%. SEK mencatat pendapatan bunga sebesar $54.000, yaitu 12% dikali 1/8 dikali 900.000 pada tanggal 31 Desember 2019. Entry untuk mencatat penjualan SEK pada Grain Company adalah sebagai berikut. 1 Juli 2019, vessel tagih yaitu 900.000 dari 1.416.163 dikurang 516.163. Pendapatan penjualannya 900.000 dikredit. Exercise 17.3. Investasi hutang. Pada tanggal 1 Januari 2019, Rothschild Company membeli obligasi 12% dengan nilai jatuh tempo sebesar 500.000 seharga 537.907. Obligasi tersebut memberikan keuntungan kepada pemegang obligasi dengan imbal hasil 10. Jatuh tempo 1 Januari 2024 dengan bunga diterima masing-masing 31 Desember setiap tahunnya. Model bisnis Rothschild adalah memegang obligasi ini untuk mengumpulkan kontrak arus kas.
Instruksinya, siapkan ayat jurnal pada tanggal pembelian obligasi, siapkan jadwal amortisasi obligasi, siapkan jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan amortisasi untuk tahun 2019, dan siapkan jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan amortisasi untuk tahun 2020. Berikut kontraktual cash flow-nya. Pada tanggal 1 Januari 2015, debt investment di debit sebesar 537.907, terus di kredit ada kas sebesar 537.907,4. Untuk yang B, pada tanggal 1-nya, untuk cash reserve-nya nggak ada, interest revenue-nya juga tidak, amortization yang tidak ada, untuk carrying value-nya ada 537.907,4. Pada tanggal 31 Desember 2015, cash reserve-nya 60.000, sama seperti tanggal 31 Desember tahun 2016, 17, 18, dan 19. Untuk interest revenue-nya pada tahun 2015 sebesar 53.790. Terus untuk tahun 2016-nya 53.169, tahun 2017 52.486, untuk tahun 2018 51.735, dan tahun 2019 50.909. Untuk amortization-nya tahun 2015 6.209, untuk tahun 2016 6,830, untuk tahun 2017-nya 7,513, untuk tahun 2018-nya 8,264, dan untuk tahun 2019-nya 9,09. Untuk carrying value-nya tahun 2015 531,698, tahun 2016 524,864, tahun 2017 517,359, untuk tahun 2018 509,095, dan untuk tahun 2019 500.000. Untuk bagian yang C, tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya pada debit ada cash sebesar 60.000 dan pada kredit ada debt investment sebesar 6,209 dan interest revenue 53,790. Untuk yang D, pada tanggal 31 Desember 2016, untuk jurnalnya pada debit ada cash sebesar 60.000 dan pada kredit ada debt investment sebesar 6,830 dan ada interest revenue sebesar 53,169. Next. Next. Kok nggak bisa ya? Untuk exercise 17,7 yaitu opsi nilai wajar. Lihat informasi pada yang tadi dibacakan E17.3 dan asumsikan bahwa Rothschild memiliki opsi nilai wajar untuk investasi yang dimiliki untuk dikumpulkan ini. Instruksinya yang pertama, siapkan entry apapun yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan asumsi nilai obligasi adalah 540.000. Dan yang kedua, siapkan entry apapun yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan asumsi obligasi adalah 525.000. Berikut, untuk yang A, fair value-nya 540.000, carrying amount-nya sebesar 531,698, menjadi 8,301, tanggalnya 31 Desember 2015 dengan jurnal di debit ada debt investment sebesar 8,301,86 dan di kredit ada unrealized holding gain or loss sebesar 8,301,86. Untuk yang B, fair value-nya sebesar 525.000 dikurang carrying amount sebesar 533,169 menjadi 8,169 pada tanggal 31 Desember 2016, jurnalnya pada debit ada unrealized holding gain on loss sebesar 8,169 dan pada kredit ada debt investment sebesar 8,169. Lalu 540 ini dilanjutkan oleh Dwi.
Pada exercise 17.18, Snowzone PLC memiliki perdagangan portofolio investasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. 1.500 ordinary share of Parker, cost-nya 71.500, fair value-nya 69.900. 5.000 ordinary share of Billman, 180.000, fair value-nya 175.000. 400 preference share of Duncan, 60.000 cost-nya, dan fair value-nya 61.600. Jumlah cost-nya 30 instruksi portofolio investasi perdagangan Snowzone Company pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Instruksinya, siapkan entry jurnal umum untuk Snowzone Company. Yang pertama itu entry penyesuaian 2019, yang B-nya itu penjualan saham Parker, yang C membeli saham McDowell's, yang D entry penyesuaian 2020 untuk portofolio perdagangan. Penyelesaiannya pada tanggal 31 Desember 2019, unrealized holding gain or loss income 5.900 di debit, fair value adjustment 5.900 di kredit. 311.500 dikurang 305.600 sama dengan 5.900. Pada tanggal yang B itu pada tanggal 1 Maret 2020, cashnya 1.500 dikali 45 dikurang 1.200 sama dengan 66.300. Loss on sale of investment itu 5.200 di debit. Equity investment-nya 71.500 di kredit. Next. Yang C itu 1 April 2020, broker expenses 1.300, equity investment-nya 52.500 dari 700 dikali 75. Cash-nya di kredit 53.800. Entry penyesuaiannya seperti di tabel. Untuk E17.29 ini soalnya. Lalu instruksinya sebagai berikut. Dan ini penyelesaiannya. Nomor 1 itu tidak ada entry. Dan yang B itu pada 30 Juni 2019, ini di jurnalnya debitnya future contract derivative dengan nominal 4.000, kreditnya other comprehensive income 4.000. Lalu di tanggal 30 September 2019, future contract derivative yang 4.000, kreditnya other comprehensive income yang 4.000. Ini untuk jurnal yang D, ada cash, ada future contract derivative 5.000, ada inventory dengan account payable 105.000, ada other comprehensive income dengan inventory 5.000, dan yang E ada account receivable dengan sales 250.000, ada COGS dengan inventory 140.000. Lalu ini ada problem 17.8 yang dimana nama perusahaannya adalah Brooks Corp. Ya, ini perusahaan menengah yang mengkhususkan diri dalam penggalian batu untuk konstruksi pembangunan. Ini soalnya. Lalu di sini ada beberapa informasi terkait perusahaan tersebut dan instruksinya sebagai berikut. Jadi penyelesaiannya adalah untuk yang pertama ada jurnal unrealized holding gain or loss income di debit dengan nominal 80.000 dan di kredit ada fair value adjustment or trading 80.000. Yang kedua, fair value adjustment available for sale dan unrealized holding gain or loss equity dengan nominal 725.000. Ini untuk mencatat being investment in available for sale security record, dan ini perhitungannya. Lalu pada laporan laba rugi, holding loss yang belum direalisasikan harus diperhitungkan pada penilaian sekuritas perdagangan Brooke di bawah akun beban dan kerugian lain-lain. Kerugian tersebut akan ditampilkan pada laporan laba rugi. Estimasi perdagangan efek dapat mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat ditutup dengan akun penyesuaian nilai wajar. Dalam neraca, sekuritas perdagangan diungkapkan sebesar nilai wajarnya. Lalu, ini ada keterangannya, nilai wajar dilaporkan di bagian neraca investasi dengan laporan sebagai berikut. Pernyataan ekuitas pemegang saham, laporan laba rugi gabungan, dan laba rugi komprehensif. Ada juga laporan laba rugi komprehensif. Lalu, untuk yang poin C ini, journal entries in the books of Brooks Corp.
Yang pertama ini ada equity investment pada investment revenue dengan nominal 125.000, angkanya dapat dari 500.000 dolar dikali 25%. Lalu yang kedua ada cash di debit pada equity investment 25.000, angkanya dapat dari 100.000 kali 25%. Berikut presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.